Nah, Samo, dia enggak lodo. Cuman kita bertiga yang muncul. Iya, atau gimana, kita mulai aja lah, Nak. Mulai aja lah Ibu. Berarti Ibu yang pertama Anda matikan mikrofon dah dulu ya, Bu. Nah, dia. Kok mulai lah Bu Emma? Oke, Bu Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung aja Bu Dini. Langsung aja lah, Nak. Nah, oke. Yang menjadi coach di sini kan Emma, yang menjadi coach Bu Dini Putri SPD. Permasalahan kita di sini memotivasi anak yang pasif dalam pembelajaran. Oke, Bu Dini? Iya. Langsunglah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Emma. Selamat siang menjelang sore Bu Dini. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang menjelang sore juga Ibu Emma. Alhamdulillah keadaan saya baik-baik saja. Oke Bu Dini. Kita langsung saja ya Bu Dini. Kita langsung ke sesi tanya jawab. Iya Ibu, saya siap. Nah, oke Bu Dini. Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau fokuskan? Bagaimana kondisi kelas yang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu, tentang masalah anak yang banyak pasif dalam proses pembelajaran dan kurang aktif dalam pembelajaran. Oke Bu. Apa tujuan yang ingin dicapai dari sesi coaching ini Bu Dini? Tujuan yang ingin saya capai di sini yaitunya saya ingin memunculkan motivasi anak yang pasif dalam pembelajaran agar mereka menjadi aktif dalam pembelajarannya. Baik Bu Dini. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu ingin capai dari coaching ini? Ukuran keberhasilannya di sini itunya ketika peserta didik saya berani menjawab pertanyaan yang diberikan dan mau untuk menyampaikan pendapat di depan teman-temannya. Walaupun hanya itu di dalam kelas, tapi itu kan sudah membutuhkan kepercayaan diri yang dipunyanya begitu. Oke Bu Dini. Jika skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian tujuan Ibu Dini saat ini? Nilai ketercapaian saya saat ini itunya di angka 7 karena masih belum seluruhnya anak atau peserta didik saya mampu untuk menyampaikan pendapat secara mandiri dan percaya diri di depan kelas begitu. Oke Bu Dini. Sekarang apa hambatan yang menghalangi untuk mencapai tujuan Ibu Dini itu? Adanya halangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitunya belum adanya kepercayaan diri peserta didik saya untuk menyampaikan pendapat dalam proses pembelajaran. Seperti adanya kerja kelompok, mereka belum fokus dan belum bisa menyampaikan pendapat itu secara runtut dan maksudnya pendapat itu belum melebar, cuman sepihak saja dan adanya rasa malu dan rasa takut saat mereka menyampaikan hasil diskusinya di depan. Oke Bu Dini. Sekarang apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi tersebut? Solusi yang saya lakukan yaitunya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara mengajak siswa tersebut untuk bercerita, selalu memberi dukungan terhadap anak tersebut dan melibatkan anak tersebut dalam semua kegiatan dan berdiskusi juga dengan orang tuanya. Serta saya memberikan motivasi semangat walaupun hanya tampil sebentar, tetapi saya sudah memberikan semangat kepada peserta didik tersebut. Oke Bu Dini. Sekarang apa strategi Ibu Dini untuk mencapai tujuan tersebut? Saya selalu memberikan motivasi seperti yang kayak saya katakan tadi, yaitu memberikan motivasi kepada peserta didik baik di awal pembelajaran serta dengan melakukan pemanggilan kepada siswa yang pasif untuk mencari tahu apa penyebab mereka seperti itu. Pemanggilannya itu secara sendiri, tetapi saya bawa mereka tuh seperti
berteman supaya mereka juga merasa nyaman begitu. Oke, Bu Dini. Apa ukuran keberhasilan untuk memotivasi anak yang pasif itu menurut Bu Dini? Ukuran keberhasilan di sini itunya saya menginginkan peserta didik saya sudah mau atau mampu bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat kita ketika adanya proses pembelajaran. Dan mereka menyampaikannya secara lantang atau percaya diri begitu. Oke. Sekarang bagaimana cara Ibu mengantisipasi anak yang pasif di dalam pembelajaran tersebut? Cara mengantisipasinya yaitunya saya selalu memberikan dukungan terhadap anak dan melibatkan anak tersebut dalam semua kegiatan agar mereka merasa nyaman dan dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Oke. Apa komitmen Ibu Dini terhadap cara memotivasi siswa yang kurang pasif tersebut? Cara yang saya lakukan yaitunya berkomitmen untuk memberikan motivasi secara berkelanjutan dan selalu melibatkan anak tersebut dalam semua kegiatan yang ada di kelas. Oke, Bu Dini. Sekarang siapa dan apa yang dapat membantu Ibu Dini dalam menjaga komitmen tersebut? Saya di sini membutuhkan bantuan dari kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah, tentunya untuk berkolaborasi dan orang tua dari anak tersebut untuk mendiskusikannya. Oke. Sekarang bagaimana tindak lanjut dari coaching Bu Dini ini? Tentunya dari tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitunya saya akan melakukan komitmen dari apa yang telah saya buat. Tentunya untuk masa yang akan datangnya saya akan belajar untuk bisa memotivasi anak lebih aktif lagi dalam pembelajaran setelah ini. Oke, Bu Dini. Terima kasih. Jadi di sini Bu Dini sudah menyampaikan apa-apa yang telah dialami di waktu pembelajaran sekolah. Ya, cukup sekian dulu Bu Dini. Iya, terima kasih Ibu. Semoga apa yang Bu Dini sampaikan tadi ada perubahan-perubahannya untuk yang kedepannya. Oke, iya, terima kasih Bu Iman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ke yang kedua, skenario kedua. Ya, Ibu Emma. Ya, kita lanjut ke skenario kedua lagi Bu Dini. Ya, skenario kami yang kedua yaitunya kami dari kelompok 1. Yang pertama yaitunya tadi kami dengan Bu Emma, sekarang juga saya bertindak sebagai coach yaitunya Dini Putri. Sebagai coach saya yaitunya Ibu Sugesti Handayani. Permasalahan yang kami bicarakan di sini yaitunya kebersihan. Yaitunya siswa suka membuang sampah sembarangan begitu. Baiklah, kita mulai saja Ibu Yanda. Siap, Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Yanda. Waalaikumsalam Bu Dini. Bagaimana kabarnya Bu Yanda sekarang? Alhamdulillah sehat Bu Dini, tapi ada sedikit yang mengganjal Bu dalam hati saya. Oh, ada yang mengganjal ya Bu? Ya, oke, enggak masalah. Karena di pertemuan ini kita akan membahas banyak hal yang Ibu Yanda ya. Kalau boleh tahu kira-kira apa yang mengganjal bagi Bu Yanda? Ya Bu Dini, ini saya mau curhat ya Bu. Ya masalah di sekolah saya. Boleh ya Bu? Boleh. Permasalahan apa itu Bu Yanda? Ini terkait di kelas saya Bu. Kok anak-anak sudah sering saya ingatkan tapi masih sering membuang sampah sembarangan Bu. Seperti di dalam laci meja gitu Bu. Oke, baik. Berarti permasalahan kali ini Bu Yanda ingin membahas terkait pentingnya membuang sampah pada tempatnya ya Bu Yanda? Iya, betul Bu. Ya, kira-kira apa permasalahan yang terjadi di lingkungan Ibu terkait membuang sampah ini? Di kelas saya Bu, anak-anak itu membuang sampah di laci Bu.
seperti mereka malas membuang sampah pada tempatnya. Padahal di depan kelas sudah disediakan tempat sampah, Bu. Anak-anak tersebut tidak mau memasukkan sampah ke dalam tempatnya, malahan diletakkan di luar tempat sampah. Bahkan ketika ada pot bunga di sampingnya, Bu, mereka lebih senang menaruhnya di dalam pot bunga tersebut, Bu. Oke, jadi terkait kurangnya perhatian anak-anak terhadap kebersihan yang Ibu Yanda utarakan. Jadi kira-kira menurut Ibu Yanda apa penyebabnya ya? Mungkin kurang termotivasi, Bu. Mereka tidak tahu bahaya dari sampah, sehingga mereka membuang sampah sesuka hatinya saja, Bu. Oke. Lalu apa penyebab lain lagi yang selain kurang pahamnya mereka terhadap sampah ini? Tidak ada motivasi menjaga kebersihan kelas, Bu. Mereka belum sadar bahwa tindakan mereka itu dapat mengganggu orang lain, Bu. Begitu, Bu. Oke. Jadi dari apa yang Ibu Yanda sampaikan tadi, jadi penyebabnya banyak ya Bu Yanda. Jadi Iya, Bu. terkait penyebab permasalahan yang Ibu sampaikan tadi, saya yakin Ibu sudah memiliki rencana-rencana untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Kira-kira apa Bu yang bisa Ibu lakukan untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi ini? Untuk mengatasi rencana saya mau ketika pembelajaran, Bu, saya akan putarkan video tentang bahaya sampah, Bu, sehingga mereka sadar bahwa tindakan yang mereka lakukan ternyata sangat membahayakan, dari kebersihan tidak baik, begitu juga dari kesehatan, serta tindakannya itu juga mengganggu orang lain, Bu. Oke, bagus itu Ibu. Dengan tampilan video visual, ada tampilan gambar secara langsung, contohnya konkret, ini bisa membuat siswa lebih sadar terhadap sampah. Lalu, apa hal lain yang ingin Ibu lakukan? Saya ada rencana juga, Bu. Masalah ini kan tidak terjadi di kelas saya saja gitu, Bu, tetapi juga terjadi di kelas-kelas lain, Bu. Karena kebiasaan ini bisa membuat mereka juga membuang sampah sembarangan di lingkungan sekolah. Rencana saya mau usul ke kepala sekolah, Bu. Ini bisa dijadikan tema proyek, Bu. Barangkali ini bisa kita ambil yang penting temanya tentang Bumi Lestari, Bu. Kita berfokus kepada penanganan sampah seperti itu, Bu. Iya, bagus tuh ya. Dampaknya tidak hanya untuk di kelas Ibu saja, tetapi untuk seluruh sekolah ya Ibu. Sehingga dampak yang akan dirasakan untuk lingkungan sekolah juga banyak. Dalam pelaksanaannya, Ibu juga membutuhkan dukungan dari pihak lain. Kira-kira nanti Ibu minta dukungan dari pihak mana saja Ibu, agar rencana atau solusi yang Ibu lakukan ini terlaksana dengan baik. Saya minta dukungan kepala sekolah, Bu. Karena segala kebijakan kan ditentukan oleh kepala sekolah, Bu. Kemudian terkait pembelajaran proyek akan berkolaborasi dengan guru lain supaya tema yang saya usulkan dapat terlaksana nantinya gitu, Bu. Oke, jadi apakah dukungannya hanya dari kepala sekolah? Adakah dukungan dari yang lain gitu? Barangkali nanti, Bu, usul untuk menghadirkan pemateri dari luar, Bu, mengenai tema proyek ini, Bu. Kalau dari kita, Bu, berarti sudah biasa ya, Bu. Kalau dari orang lain menjadi ketertarikan sendiri bagi mereka gitu, Bu. Oh, luar biasa ya Bu Yanda. Jadi langkah yang akan Ibu lakukan seperti insya Allah berdampak positif bagi sekolah Ibu ya. Nah, agar kegiatan yang Ibu rencanakan terkait dari berbagai dukungan juga bisa terlaksana secara kontinu atau berlanjut, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk dari pertanggungjawaban dari ide atau solusi yang Ibu tawarkan ini? Mungkin untuk tanggung jawabnya, Bu, nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan dengan teman-teman sejawat membuat tema dan topik proyek sesuai dengan solusi tadi, Bu. Tujuannya supaya anak bisa membuang sampah pada tempatnya.
bisa mengelola sampah, kemudian sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan cepat gitu Bu. Oke. Ya, Bu Yanda, langkah yang Ibu lakukan saya yakin akan berjalan dengan baik, dan juga berdampak baik juga untuk sekolah Ibu, apalagi untuk kebersihan lingkungan di sekolah Ibu. Sehingga sekolah Ibu menjadi sekolah yang ramah lingkungan. Dari awal sampai akhir tadi, secara tidak sadar Ibu sudah menyampaikan solusi dari permasalahan yang Ibu alami. Apakah masih ada yang mengganjal bagi Ibu? Tidak ada Bu, alhamdulillah Bu. Ibu sudah membimbing saya dalam menemukan solusi sendiri Bu. Oke, kalau begitu apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan lagi Bu Yanda? Untuk sekarang tidak Bu, mungkin lain kali dalam pelaksanaan proyek tadi mungkin saya butuh bimbingan dari Ibu nanti. Oke, siap. Dengan senang hati Bu Yanda. Ya, terima kasih Bu atas solusinya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.